Halo Sobat Bengkel Mafia, melanjutkan tentang turunan suatu fungsi. Kali ini saya melanjutkan tentang pembahasan penurunan rumus ya. Dapat di mana rumus turunan tersebut supaya kita menjadi sebagai fondasi atau dasar untuk mengerjakan soal-soal. Nah, ini saya ringkaskan kembali ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas bahkan di awal-awal itu X pangkat N mengapa turunannya menjadi N kali X pangkat N min 1. Dan di situ saya menjabarkan memakai binomial Newton. Teman-teman tonton juga video saya mengenai binomial Newton. Lalu saya menggunakan definisi, saya dapat hasil seperti ini. Bagaimana dengan sin X, cos X? Di video sebelumnya saya juga sudah tuliskan ya, saya turunkan bahkan mendapat cos X gitu ya. Lalu juga saya sudah menurunkan bagaimana kalau ada fungsi itu dijumlah. Kalau ada dua fungsi dijumlah, turunannya seperti apa? Sifat-sifatnya seperti apa ya? Lalu ada fungsi yang diselisih seperti apa? Bagaimana kalau ada dua fungsi dikalikan, ada fungsi kalau dibagi? Nah, misalkan tangen. Tangen itu kan sin bagi cos, ya kan? Bagaimana turunan daripada sin bagi cos? Kalau turunan dari sin saya sudah tahu, turunan dari cos sudah tahu, maka turunan dari tangen yang adalah sin bagi cos itu saya bisa hitung menggunakan sifat pembagian fungsi ya. Jadi pembagian fungsi kalau saya lakukan turunan seperti apa itu sudah saya jabarkan di video saya sebelumnya. Tonton terus ya video saya sebelumnya agar bisa mendapat konsep yang matang. Nah, ini teman-teman tolong hafalkan semua, ini penting sekali ya. Nanti yang ini khusus yang nomor 4 sama nomor 5 saya belum buktikan, saya akan buktikan nanti ya di akhir video saya gitu ya, di video saya di slide selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba fungsi komposisi, tapi sebelum itu teman-teman perhatikan dulu. Ada hal yang penting di sini. Ini misalkan Y sama X pangkat N. Ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, turunan daripada Y terhadap X, Y-nya apa tadi? X pangkat N. Nah, perhatikan ini. Ini X, ini X. Maka saya bisa gunakan rumus 1 tadi kan. N-nya kalikan ke depan, lalu X pangkat N kurang 1. Bagaimana kalau ini X ini bukan X, misalkan U, ya nggak bisa gitu. Kita nggak tahu hubungan antara X dengan U gitu ya. Kecuali teman-teman tahu hubungannya. Misalkan X itu ternyata 2U, berarti masih bisa dikerjakan. Bagaimana kalau misalkan ini X plus 5 dalam kurung pangkat N? X nggak bisa juga. Karena rumus yang ada, itu adalah betul-betul ini X, ini X. Bagaimana kalau tadi lebih rumit? Nah, nanti kita akan bahas dalam fungsi komposisi ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus ingat, rumus ini hanya bisa digunakan kalau ininya sama. Kalau ini Z, maka dy per dz ya, maka Z pangkat N diturunkan ke Z. Nah, ini sama kan? Z, ini Z sama, cuma bedanya pangkat N di sini. Maka kita bisa gunakan rumus ini. Contoh yang lain. Bagaimana kalau misalkan dy sama X pangkat N? Bagaimana dy per dt? D, X pangkat N per dt. Nah, masalahnya adalah ini X, ini T. Kita nggak tahu hubungan antara X dengan T. Jadi nggak bisa kita hitung. Ya udah begitu aja, selesai. Stop sampai di sini, gitu ya. Bagaimana kalau sin X pangkat N? Waduh, ini juga sama, teman-teman perhatikan. Ini sin X, ini X, nggak sama. Teman-teman nggak bisa memakai rumus ini kan. Ini kan X sama X, sama. Nggak bisa pangkatnya kalikan ke depan langsung begitu ya. Karena ini kalau sama bisa, tapi ini kan sin X bagi X. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat ya dalam fungsi komposisi. Contoh yang lain, sin X dibagi dx gitu ya. Nah, kalau sin X diturunkan tambah X ini sudah ada dalam hafalan rumus nomor 2. Kita sudah buktikan ya. Jadi kalau ini sin X lalu diturunkan terhadap X itu cos X. Kalau sin X pangkat N kayak begini, nah ini belum ada nih. Kita rumusnya belum ada ya. Tapi yang kita punya modal kita adalah sin X bagi d sin X dibagi dengan dx gitu ya. Per dx itu adalah cos X. Bagaimana kalau tangen? Ada d tangen U per du. Nah ini teman-teman harus perhatikan, ini harus sama nih. Ini U, ini harus U. Tangen U gitu ya, terhadap du, turunan terhadap du, itu adalah sekant kuadrat U. Dapat dari mana? Hafalan tadi ya. Dalam lista kita tadi, teman-teman tolong hafal ya. Sin jadi cos turunannya. Cosinus kalau diturunin jadi min sin. Tangen jadi sekant kuadrat kalau di diferensial. Oke. Perhatikan variabel masih sama ya. Kalau beda nggak bisa. Kayak begini nih. Yang satunya X, yang satunya T. Kita bingung kan? Hubungan X sama T apa? Kalau X-nya hubungannya misal T kuadrat, nah masih ada kemungkinan bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak tahu hubungannya ya sudah. Stop sampai di sini. Oke. Kita lanjut ya. Bagaimana kalau Y sama sin U? D pada X. Nah, teman-teman perhatikan lagi. Di sini sin U kita turunkan terhadap X. Sin U terhadap X. Ya kalau sin X terhadap DX masih bisa jadi cos X. Karena sama nih. Ini udah ada modalnya. Rumusnya udah ada. Tapi kalau sin U terhadap X, belum tahu. Kita belum tahu hubungan antara U dengan X. U-nya fungsi terhadap X apa tidak. U-nya itu apakah X kuadrat, apakah U-nya itu X pangkat 3, atau jangan-jangan U-nya misal ln X gitu ya. Kita nggak tahu. Maka nggak bisa kita kerjakan. Stop sampai di sini. Bagaimana kalau sin, di sini
sudutnya di kuadrat. Sama juga ya, ini nggak sama. Jadi kita tidak bisa kerjakan. Oke ya, artinya stop sampai di sini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep yang penting, yaitu turunan fungsi komposisi. Atau dalam kalkulus disebut aturan rantai, chain rule gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada suatu fungsi, ya f, OG, itu artinya fungsi G disubstitusi ke dalam f. Ya. Berapa turunan, atau tentukan turunan daripada fungsi ini. Ya, turunan daripada fungsi. Jadi, di dalam fungsi, ini ya, fungsi f, ada fungsi yang lain, disubstitusi ke dalam. Misalkan, fungsi f itu x kuadrat, fungsi g itu adalah x tambah 2. Maka FOG itu artinya G-nya dimasukin ke dalam sini. Menjadi apa? Menjadi X tambah 2 kuadrat. Nah, itu namanya fungsi komposisi kan. Jadi kalau fungsi komposisi ini kita mau lakukan diferensial, apa yang terjadi? Nah, kita coba turunkan dulu limitnya menjadi tambah delta X ya, dikurang FGX mula-mula dibagi delta X. Nah, teman-teman, saya coba jabarkan dulu. Kita ingat kalau GX plus delta X adalah GX tambah delta G. Ya, ingat ya, tadi GX plus delta X dikurang GX itu kan delta G kan, DG kan, delta G gitu ya. Kalau DG itu artinya ini selisih kecil, atau delta juga boleh. Jadi yang ini, yang di dalam sini, GX-nya, GX plus delta X, saya bisa ganti dengan ini, GX tambah delta G. Oke, dikurang F, GX dibagi delta X. Saya rapikan, saya tuliskan ulang. Lalu saya tambahkan dengan suatu suku ya tadi ya, yaitu suku ini perkaliannya. Jadi teman-teman, ini delta X saya pindah ke kanan, saya atasnya kalikan delta G, bawahnya kalikan delta G. Ini saya delta G, ada delta G. Ini kan kecoret ya, kayak hilang gitu, sama aja. Oke, teman-teman perhatikan nanti di sini ya. Lalu kemudian limit delta X mendekati 0, FGX plus delta G kurang FGX ini ya, dibagi delta G. Teman-teman perhatikan ini. Ini ya, dikurang FG dibagi delta G ini ya. Lalu dikali dengan, nah delta G apa? Delta G ini, delta G saya bongkar lagi, GX plus delta X dikurang GX ini ya. Jadi saya bongkar, saya buka lagi menjadi ini. Nah teman-teman, perhatikan limit yang sebelah kanan ini apa? Dimana delta X yang mendekati 0. Ini kan turunan ya? Turunan dari apa? Turunan daripada fungsi G, yang ini, yang di dalam. Nah, sebelah kiri apa nih? Kalau delta X yang mendekati 0, delta G-nya gimana? Yang mendekati 0 juga kan, kecil kan? Nah, bentuk ini apa nih? Bentuk ini. Saya tuliskan ulang dulu ya. Jadi limit, nah yang sebelah kiri delta X mendekati 0 sama saja delta G mendekati 0, itu sama. Yang sebelah kanan ini delta X mendekati 0 dari ini. Ini turunan, ini juga turunan, tapi turunan dari fungsi F di mana dalamnya ada G. Ya enggak? Jadi kalau suatu fungsi di mana F dalamnya ada G, dimasukin G, maka dH pada X turunannya adalah fungsi F-nya, luarnya diturunin, ya, dikali dengan turunan dari fungsi yang di dalamnya, yang disubstitusi ke dalam. Ya, teman-teman ingat ini ya. Kita coba sekarang. Contohnya. Misalkan sin X kuadrat. Kita mau lakukan turunan. Berarti kan D, nah ini sin X kuadrat per DX. Ingat kita punya rumusnya apa? Rumusnya adalah ini, ya kan? Ini sama nih. X, ya, diturunkan terhadap X. Rumusnya adalah N kali X min 1. Kenapa? Karena sama. Jadi harap diperhatikan betul-betul ininya sama. Bagaimana kalau misalkan teman-teman lihat, ini bukan X pangkat 2 dibagi terhadap DX. Ini sin X. Nah ini bagaimana? Nah teman-teman, kalau saya mau memakai rumus pangkat ini, ya rumus pangkat ini sama ini harus sama. Berarti kalau dalamnya ini sin X kuadrat, bawahnya harus apa? Supaya sama. Harus sin X juga bawahnya. Itu sebabnya saya ubah menjadi seperti ini. D sin X, atasnya kalikan D sin X, karena ini sama ini ya, saling menghilangkan. Ini DX-nya tetap di bawah. Nah, perhatikan, kalau misalkan Y sin X, kalau saya lakukan turunan terhadap X, ini apa? D sin X per DX. Ini sudah ada rumusnya kan? Ini sama, lalu ini sin X per DX, turunannya adalah cos X. Ini ada di dalam rumus, saya sudah buktikan di video saya sebelumnya. Oke, nah kembali ke sini. Berarti ini apa nih? Turunan daripada sin X terhadap X sudah kita turunkan di video sebelumnya, itu cos X. Yang ini apa? Yang ini adalah seperti U kuadrat diturunkan terhadap DU kan. Sin X kuadrat diturunkan daripada D sin X. Ini kan sama aja kayak begini nih. DX kuadrat dibagi, ya, diturunkan terhadap DX. Ini sama.
ini sudah sama. Maka saya bisa menggunakan rumus ini. Oke ya. Jadi pangkat 2-nya kalikan ke depan, jadi 2 kali sin X kurangin 1 pangkatnya. Nah, sebelah kanannya ini turunin ke cos, maka jawabannya 2 sin X cos X. Nah, teman-teman, saya akan kasih cara cepat ya, begini ya. Teman-teman lihat fungsi ini. Fungsi yang paling luar apa? Kuadrat. Ya kan, kasih kurung, berarti paling luar kuadrat. Jadi, turunkan dulu, lakukan diferensial yang paling luarnya dulu. Jadi, pangkatnya kalikan ke depan, 2 kali sin X, pangkatnya kurangin 1, jadi udah, sin X pangkat 1. Dikali dengan masuk ke dalam. Sin X apa? Turunannya, cos X. Jadi caranya begitu ya. Jadi turunkan fungsi luarnya seperti biasa, lalu kalikan dengan turunan daripada yang di dalamnya lagi. Gitu. Oke, kita lakukan contoh selanjutnya. Bagaimana kalau seperti ini? Sin X pangkat 3, dalamnya ada X kuadrat tambah cos 2X. Nah, kalau pangkatnya di sini, ini artinya pangkat itu di luar gitu maksudnya ya. Jadi, di sin dulu baru di pangkat 3. Jadi, seringkali pangkat 3 boleh ditulis di sinnya di sini. Seperti ini ya. Oke, bagaimana kalau D pada X? Nah, itu kan menjadi D sin ini ya per dx. Tapi supaya bisa kita lakukan turunan, ini kan pangkat harus sama nih. Ini harus x, ini harus x. X pangkat 5 atau x pangkat 3 gitu harus dibagi terhadap x. Maka saya munculkan faktor ini yang di dalam ini ya. Yang di dalamnya saya munculkan, saya kalikan dengan dia juga tapi di atas. Ini kan saling mencoret kan. Saling menghilangkan. Tapi sekarang masalahnya ini nih. Ini diturunkan tetap X nggak bisa. Maka saya munculkan yang dalamnya ini. Saya taruh bawah. Saya kalikan lagi di sini. Jadi ini kan saling mencoret ya. Saling mencoret. Nah teman-teman ini kan D sin U per DU. Rumusnya ada. Ini kan DA pangkat 3 per DA. Itu rumusnya juga ada kan. Rumus yang pangkat. Rumus yang nomor 1. Terakhir. Ini D. Ini X kuadrat tambah cos 2X. Nah ini masing-masing karena ini penjumlahan masing-masing di diferensial. Ini X kuadrat diturunin. Ini cos 2X diturunin. Diferensial. Oke ya, ini menjadi 3 kalikan ke depan. Sin kuadrat. Ini ya. Kali. Nah ini sin diturunin. Sin U terhadap U turunannya cos U. Ya, cos X kuadrat tambah cos 2X. Dikali dengan, nah ini turunannya apa? Dipisah. X kuadrat terhadap DX plus cos 2X diturunkan terhadap 2X juga nggak ada rumusnya. Maka adanya cos X per DX, adanya cos U per DU, makanya saya munculkan 2X. Saya kalikan lagi dengan 2X. Tadi ini per DX ya, bawahnya ya. Tadi ya, DX bawahnya kita nggak ubah. Nah, cos U, cos 2X per DU, D2X. Sudah sama nih. Rumusnya ada nggak? Ada. Min sin 2X. Ya. Nah, maka saya rapikan. Ya, saya tuliskan ulang yang bagian kirinya. Ini menjadi 2X. Ini menjadi min sin X, min sin 2X ya, min sin 2X, D2X per DX jadi 2. Maka jawabannya adalah seperti ini. Oke ya. Kita coba contoh yang lain, teman-teman. Bagaimana kalau X sin 2X dikurang cos kuadrat 5X. Nah, di sini ada perkalian, ya, dua fungsi yang dikalikan. Nggak bisa pakai turunan biasa nih ya. Ini cosnya pangkat ya. Oke, jadi kalau saya lakukan turunan, berarti ini masing-masing, karena ini selisih, berarti masing-masing diturunin. Nah, perhatikan yang sebelah kirinya dulu ya. Yang ini dulu. Turunan dari ini apa? Perkalian. X-nya diturunin, ini jangan. Plus, karena perkalian jadi plus ya, pakai rumus plus. X-nya jangan diturunin, gantian, sin 2X diturunin. Kurang, nah ini cos kuadrat dari 5X, lakukan turunan. Nah, dx per dx kan 1 ya. Turunan daripada x terhadap x, delta x per delta x itu 1. Sin 2x tetap. Nah, ini saya munculkan bentuk ini ya. Karena sin 2x diturunkan terhadap x itu nggak ada. Adanya apa? Sin u diturunkan terhadap u. Ini harus sama nih. Ini nggak sama. Berarti saya munculkan supaya sama 2x, maka di sini saya munculkan 2x juga. Saya kalikan dengan atasnya 2x. Karena ini kan kayak kecoret ya. Kayak habis dibagi. Oke, sekarang ini bisa dihitung turunannya apa? Sin 2x per 2x atau sin u diturunkan terhadap du itu cos kan? Cos u kan? Oke, yang sebelah kanannya bagaimana? Ini pangkat 2. Nah, teman-teman, kalau u pangkat 2 berarti bawahnya harus du kan? Bagaimana caranya? Ya munculkan cos 5x. Ini rumusnya ada ya, ini. Jadi teman-teman perhatikan, cos 5x, ini cos 5x ya. Mengapa begini? Karena ini kan kecoret, tidak mengubah soal. Kenapa harus cos 5x? Karena kan du
U pangkat 2 per DU, itu ada rumusnya. DX kuadrat per DX, itu bisa dihitung ya. Kalau cos, berarti ini bawahnya juga cos, sama. Nah, sekarang supaya ini sama, ini muncul di sini. Mau nggak mau muncul. D cos 5X. Nah, masalahnya kan tadi D cos 5X per DX kan. Nah, 5X itu saya harus munculkan juga di sini. Berarti di sini muncul 5X, di sini juga muncul 5X per DX terakhir. Nah, D cos 5X apa? Ini udah ada rumusnya. Cos U diturunkan terhadap DU. Itu adalah min sin U, min sin 5X. Lalu turunan terhadap 5X per X ini adalah 5 ya, ada 5. Oke, saya rapikan. Sin 2X adalah cos 2X. D2X ini adalah 2 minus, nah ini kan pangkat ya, jadi 2 kalikan ke depan, begini, pangkatnya kurangin 1, jadi pangkat 1, dikali dengan cos ini turunan min sin 5X turunan 5. Menjadi seperti ini. Ya, saya rapikan. Min, ini 2 dikali 5, terus ada minnya, jadi plus 10. Oke ya. Nah, bagaimana contoh yang lain? Nah, teman-teman, Y sama X kuadrat, di mana diketahui nih, X adalah sin 2T. Ya, bagaimana menghitung D per dt? Ya, kita coba ya. Sekarang kita begini ya. Kita menurunkan Y, sekarang bukan lagi tetap X, tapi tetap T. Tapi dikasih tahu, X-nya hubungan sama T seperti ini. Oke ya. D per dt sama dengan D turunan daripada Y-nya apa? Y-nya kan X kuadrat ya. X kuadrat terhadap T. Nah, ini saya bisa lakukan perubahan bentuk ya. Saya turunkan ini tetap X. Ya. Jadi, saya lakukan ini turunannya seperti yang tadi sebelumnya. Ingat, pangkatnya kalikan ke depan 2X dikali dengan turunan dalamnya dx per dt. Masih ingat ya aturan rantai tadi ya. Jadi fungsi paling luar dilakukan turunan dulu. Jadi X pangkat 2, 2-nya kalikan ke depan dikali X dikali dengan, nah, X kuadrat dalamnya kan X, dalamnya kan fungsi X. Dilakukan turunan lagi kan. Masih ingat yang tadi ya. Dimana dx per dt adalah, nah teman-teman lihat ini. Kalau saya lakukan turunan ini bisa nggak? Bisa. Sin 2t turunannya apa? Sin 2t adalah, turunannya adalah cos 2t dikali 2. Ingat ya. Sin turunannya cos, lalu dalamnya ada 2t, turunan di 2t adalah 2. Maka jawabannya adalah 2x dikali 2 cos 2t. Nah, karena ini ada x ada t, lebih baik semuanya satu variabel aja ya. X-nya saya masukin ini kan. X-nya tadi apa? Sin 2t. Masukkan ke sini. Menjadi 4 sin 2t cos 2t. Atau kita coba cara lain. Teman-teman dari awal sudah masukin. Ya, jadi sin 2t ini sudah masuk di sini. Jadi sin 2t kuadrat. Nah, turunannya apa? 2-nya kalikan ke depan. Ya. Lalu kemudian dalamnya, nih, kan pangkat paling luar. Diturunin ya. Jadi begini. Jadi faktor ini. Lalu yang dalam sin 2t lakukan turunan. Sin 2t diturunin cos 2t. Nah, di dalamnya ada lagi 2t. 2t kalau diturunin 2. Ya, itu namanya aturan rantai gitu ya. Jadi kalau fungsi komposisi, fungsi dalam fungsi, maka turunin dulu yang di luar pakai rumus pangkat. Lalu yang di dalamnya ada sin, turunin fungsi trigonometri, sin jadi cos. Di dalamnya ada lagi, di dalam sin ada 2t. Turunan dari 2t adalah 2. Karena kita turunkan tetap dt. Ya kan? Maka jawabannya adalah ini. Oke teman-teman ya. Ini adalah fungsi komposisi. Coba banyak latihan agar teman-teman lebih paham ya. Kita lanjut yang lain. Misalkan ada x cos x kuadrat. Turunannya apa? Lalu d per dt-nya apa? Turunan terhadap x, turunan terhadap t. Yang pertama terhadap x dulu. Nah, yang pertama, karena ini perkalian, berarti x diturunin, cos kuadratnya jangan, plus x jangan diturunin, cos x kuadrat diturunin. Nah, masalahnya cos x kuadrat turunannya apa nih? D cos x kuadrat per dx apa nih? Nah, yang paling luar kan pangkat ya. Yang paling luar ini pangkat. Maka 2 kalikan ke depan ya, menjadi 2 cos x dikali, nah yang dalamnya cos x. Cos x diturunin apa? Min sin x. Ya, maka menjadi begini kan? Nih. 2 cos x min sin x. Itu adalah hasil turunan daripada yang sebelah kanannya itu ya. Kita lanjut. Itu menjadi cos kuadrat dikurang 2x sin x cos x. Bagaimana kalau yang bawah? Diturunkan terhadap t. Teman-teman, x diturunkan terhadap t, kita nggak tahu nih x-nya itu fungsi terhadap t-nya apa. Hubungan antara x dengan t apa? Ya sudah. Berarti
tetap kita turunkan dx per dt saja gitu tulisannya. Ya, karena ingat kalau ada perkalian, pertama diturunin dulu, x-nya diturunin dulu di dx per dt, yang cos kuadratnya jangan, ya, tambah, ya. Nah, yang sebelah kanannya sekarang, yang x-nya jangan diturunin, lalu sekarang yang diturunin adalah yang sebelah kanannya, 2 cos x min sin x, jangan lupa dx per dt, gitu ya. Karena turunan daripada x terhadap t kita nggak tahu, cuma bisa dx per dt. Itu perkalian silangnya. Oke, maka jawabannya adalah seperti ini. Kita rapikan. Oke, teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa melihat beberapa kesimpulan yang penting bahwa kalau teman-teman perhatikan gitu ya, komponen dx per dt itu kan x-nya adalah fungsi dari waktu gitu ya. Fungsi dari variabel t, tapi kita nggak tahu variabel apa, itu sebabnya ditulisnya dx per dt saja. Ya, kecuali kalau x-nya diketahui nih. Kalau x-nya itu adalah misalkan sin t, berarti d sin t per dt bisa kan, jadi cos t kan. Tapi kalau nggak tahu ya sudah, begitu saja. Oke? Nah, kita mau lihat beberapa contoh yang lain. Pembuktian. Nah, ini yang tadi yang di awal yang kita membuktikan ya adalah E pangkat X sama A pangkat X. Bagaimana kalau misalkan di dalam list kan kita sudah lihat ya, D pada X-nya adalah D E pangkat X, bilangan natural pangkat X, diturunkan terhadap X adalah E pangkat X itu juga. Nah, bagaimana cara mencarinya? Teman-teman, kita nggak punya modal rumus untuk melakukan turunan fungsi di mana X-nya jadi pangkat. Biasanya kan X-nya yang dipangkatkan angka. Ini X-nya yang jadi pangkat. Kita nggak punya modal rumus itu. Maka kalau bisa X-nya jangan jadi pangkat, kita turunin. Kita turunkan ke jadi perkalian begitu. Bagaimana kita mengubah pangkatnya itu menjadi bukan pangkat? Lakukan operasi logaritma. Jadi ini kita log ya. Saya menggunakan ln saja, logaritma dengan basis E karena akan lebih mudah. Sebelah kiri di ln, sebelah kanan di ln. X-nya turunkan ke depan, X gitu ya, ln E. Oke. Nah, itu penjabarannya, maka teman-teman akan mendapatkan D pada X-nya nanti seperti ini ya. Oke, saya tuliskan dulu semuanya. Oke, nah, sekarang teman-teman perhatikan. Ln Y, ya, ini di ln, ya, ini juga di ln. Nah, X-nya sifat logaritma, pangkat bisa kalikan ke depan. Oke ya. Ln E apa? E log E, ya, 1. 1 kali X, X. Nah, sekarang lakukan turunkan terhadap X. Sebelah kanan juga lakukan turunan terhadap X. Ya, operator diferensial. Dx per dx, ya 1. Delta x per delta x kok, ya kan? D ln y per dx, masih ingat? Ln itu turunannya apa? Seper y. Tapi masalahnya, ya ini kan y. Jadi, turunan daripada fungsi luarnya adalah ln, yaitu seper, dikali turunan dari dalamnya. Nah, dalamnya kan y terhadap x ya kan? Kita nggak tahu y-nya hubungannya apa, ya udah d per dx saja. Ini aturan rantai tadi ya, fungsi komposisi. Oke, maka d per dx, ini y-nya saya pindahkan ke kanan, kalikan ke sebelah sini ya. Maka menjadi d pada x adalah y. Apa itu y? E pangkat x. Ini ya soalnya. Jadi y sama E pangkat x kalau didiferensial E pangkat x, maka kesimpulannya ketika y sama E pangkat x, turunannya daripada fungsi tersebut adalah E pangkat x juga. Menarik ya. Ini adalah fungsi bilangan natural, jadi mempunyai sifat yang menarik sekali. Di diferensial malah tidak berubah dia. Nah, bagaimana dengan A pangkat x? Ini saya lakukan pembuktian juga. Ya, ini rumusnya ya, A pangkat x kali ln A di dalam list sudah ada. Nah, teman-teman, ini saya langsung tuliskan semua ya biar lebih cepat saja. Sama caranya dengan tadi yang ln ya. Teman-teman akan mendapat caranya seperti ini. Oke, nah ini hasilnya ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Teman-teman lihat ya, kalau misalkan saya kan tidak punya modal rumus A pangkat x, yang ada x pangkat, yang ada x kali gitu ya. Maka x-nya kalau bisa ini diubah ke samping gitu, diubah jadi perkalian. Bagaimana caranya? Pakai operator operasi logaritma. Saya ln, boleh nggak pakai yang lain? Log, misalkan 10 log boleh aja, tapi lebih mudah pakai ln gitu ya, karena ln kan sudah ada rumusnya. Ln y di sini ln A pangkat x. X-nya kalikan ke kiri, turun ya, jadi x ln A. Ini tujuan kita nih supaya x-nya turun gitu ya, supaya nggak lagi pangkat. Turunan daripada ini terhadap x, turunan sisi kanan terhadap x. Ini turunan apa? Ln itu turunan seper y dikali turunan dalamnya. Dalamnya ada y terhadap x, d pada x. Kita nggak tahu y itu terhadap x itu fungsinya seperti apa, ya sudah d pada x saja. Nah, teman-teman, x dikali ln A. Perhatikan, ln A ini angka. Ya, A ini angka, bukan variabel. Jadi misalkan x dikali ln 5 atau x dikali 4.
X dikali 4 turunannya ya 4. X dikali 10 turunannya adalah 10. X dikali ln A itu adalah ln A turunannya. Masih ingat ya? 2X turunannya 2. 5X turunannya 5 ya. X dikali 7 turunannya 7. Nah, X dikali angka ln A turunannya adalah ln A. Nah, ini Y-nya saya pindahkan ke kanan, jadi Y kali ln A. Apa itu Y? Y adalah soalnya adalah A pangkat X. Maka D pada X adalah ini. Jadi teman-teman, Y sampai A pangkat X, diferensialnya terhadap X adalah A pangkat X dikali ln A. Nah, jadi saya sudah membuktikan rumus yang selanjutnya ya, yang A pangkat X. Teman-teman harap terus untuk menonton video saya agar kalau bisa untuk bagian ini ya, video yang ini dan sebelumnya teman-teman ulang lagi biar lebih mantap gitu ya. Sehingga nanti dalam mengaplikasikan diferensial dalam suatu soal-soal cerita, teman-teman pasti akan bisa mengerjakan dengan mudah. Oke, saya sudahi. Salam semangat!